Halo guys, nama gue Stam dari StuffTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing, gaming test, dan juga review ini nih, si Infinix Hot 60 Pro Plus. Waktu itu kita udah pernah review si yang Hot 60 Pro biasa, sekarang gue penasaran sih Hot 60 Pro Plus, karena harganya memang lebih mahal ya. Kalian bisa beli HP ini di harga segini, jadi lebih mahal, kira-kira sekitar 200-300 ribu dibanding sama Hot 60 Pro biasa. Dan improvementnya tuh dari desain, layar, dan juga dari kameranya, main kamera yang sedikit better. Dan juga gue penasaran karena ini HP-nya lebih tipis, jauh lebih tipis dari Hot 60 Pro biasa, gimana kah gaming performance-nya? Ya kita bakal lihat minggu depan ya, stay tune aja di hari biasa, gue bakal upload di channel ketiga. So, kita langsung unboxing. Pertama kita inspect dulu box-nya. Box-nya sih sama aja kayak si Hot 60 Pro biasa. Ada tulisan JKT48 di sini, itu mungkin yang bikin beda. Dan di belakang di sini dikasih tahu kayak seberapa slim HP-nya, 5,95 mm. Ya, gak se-slim iPhone Air di 5,6, tapi harganya ini kan jauh lebih murah, 10 kali lipat lebih murah. So, ini dia spek singkatnya. Ini tuh gue beli yang warna silver, dan kita langsung aja buka si plastiknya dulu ya. Infinix menurut gue sih di tahun 2025 ini bener-bener nggak nge-break atau nggak ngerem sama sekali ya. Dia ngerilis HP banger after banger after banger. Dari GT30 Pro, Hot Series juga bagus, Tecno-nya juga not bad ya, bagus lah. Cuma gue denger-dengar guys, Infinix GT30 Pro katanya ada masalah itu ya, suka tiba-tiba nge-factory reset sendiri, sampai beberapa kali katanya gue lihat di forum-forum. Apakah kalian para Infinix GT30 Pro user juga mengalami masalah tersebut? Kalau misalnya bisa cerita di bawah. Soalnya itu gue baru tahu ya, kayak ada kayak gitu. Apakah itu gara-gara software-nya gitu yang di-update jadi kayak gitu? I don't know. Kalau misalnya kalian tahu mungkin bisa di bawah komen buat ngebantu user lain juga. Dan ini lumayan unik, kalian dikasih tempered glass yang edge design. Dan di sini kalian ada si HP-nya sendiri. Tipis banget, gila, oke. Dan selanjutnya kalian dikasih kartu SmartFriend. Dan di sini dikasih apa aja nih, banyak ya tatak bengeknya. Ini apa ini? Dikasih stiker, how to use port sealing sticker. Ini unik, apa ini guys? Oh, ini buat itu ya, stiker buat nge-seal-nya tuh, sealing port sticker. Unik, gue baru pertama kali ada HP yang ngasih kayak gini deh. Selanjutnya di sini kalian dikasih charger seperti biasa, Type A, 45 watt charging, dan juga casing. Buatnya penasaran, casingnya bentuknya seperti ini ya. Rege-rege ngingetin gue sama Samsung Galaxy S berapa ya, zaman dulu yang rege-rege juga. Tapi ya, oke, kita langsung buka aja si Infinix Hot 60 Pro-nya. Ini masih diplastikin aja, udah kerasa jauh lebih tipis daripada Hot 60 biasa ya. Hot 60 Pro maksud gue. Kita langsung buka aja nih. Ini plastiknya. Kita lepas dulu si stiker-stiker emailnya. Ini Infinix ngelepasnya agak cukup sulit ya. Oke, akhirnya lepas juga. Gue nggak pernah lihat ada stiker email serekat itu ya, senempel itu di HP. Harus hati-hati lepasnya. Jadi kalau misalkan di HP ini, jangan asal lepasnya, itu bisa langsung sobek. Oke, dan ini dia untuk HP-nya. Pertama, untuk speknya seperti apa? Seperti ini bisa kita lihat. Pakai G200 seperti biasa, layarnya 144Hz AMOLED, baterainya untuk yang sekecil ini besar banget juga dan support 45 watt charging. Kalian bisa pause aja kalau ingin baca lebih detail. Dan untuk kamera sendiri speknya dia ada di sini ya. Kamera dia masih pakai setup pretty much ini sih single kamera. Main kamera ada di 50 megapiksel dan ini sisanya kamera auxiliary lens. Kamera bullshit lah ya. Dan untuk kamera depan dia ada di 13 megapiksel. Semua kamera depan belakang bisa nge-record di 2K 30 fps, dan ini sensornya lebih besar daripada si Infinix Hot 60 Pro biasa. Lihat, tipis banget ya, 5,9 mm, ini tipis banget, ditambah lagi dengan Edge display, ini kerasanya lebih tipis daripada KS25 Edge gitu ya, soalnya dia kan Edge, jadi si frame-nya lebih kecil karena ada si lengkungan Edge ini, tapi overall dia di 5,9 mm, tipis banget, gila, dan dipegang di tangan memang ini agak surreal ya, memang build quality-nya dia semua terbuat dari plastik, jadi nggak premium banget di tangan, tapi feelingnya memang ini beda dengan HP biasanya. Sangat tipis dan kerasa kayak enak aja dipegang gitu. Kerasa confident gak bakal jatuh gitu ya. Kamera bump dia memang agak tipis jadi cukup besar untuk kamera bumpnya, bisa kita lihat. Di atas di sini ada speakernya. Yes, walaupun tipis dia dual speaker ya. Nggak kayak di iPhone Air, cuma single speaker. Tune by JBL. Dan di bawah di sini ada another speaker lagi. USB Type-C dan juga SIM slot. Ya, masih ada SIM slot. Nggak kayak di iPhone Air juga dicabut SIM-nya. So, untuk SIM slot sendiri, aduh mental. Dia sayangnya nggak ada micro SD ya, jadi ini salah satu kelemahan. Kalau nggak salah di 60 Pro masih ada, di sini nggak ada micro SD biar bisa tipis mungkin ya. Jadi bisa dipakai untuk baterai. Dan untuk di samping kiri dia nggak ada apa-apa, dan di depan layar ini damn super duper gorgeous menurut gue. Dia layarnya 6,78 inci AMOLED display, dan ini keren sih. Edge-nya dia nggak parah banget ya, nggak kayak di
HP-HP Edge zaman dulu, jadi nggak agresif banget. Jadi harusnya sih nggak terlalu ngeganggu palm kalian tiba-tiba mencet gitu. So, berat sendiri, wow. Dia sangat enteng ya, salah satu HP terenteng di 2025. 154 kalau misalnya dia bandingin sama HP tipis lainnya. Tecno sih gue kurang tahu, tapi gue tahu untuk iPhone sama Samsung itu di 160-an. Jadi ya, ini lebih enteng dan mungkin enteng juga ngebantu ya, walaupun HP-nya besar, tapi gue kerasa confident aja gitu kalau megang nggak pakai casing, kayak enak aja. Dan ini nggak kerasa kayak mainan ya, masih kerasa solid gitu loh, nggak plastik murahan. Seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti kita bakal balik lagi untuk si first impression-nya. Kita bakal tes gimana haptiknya sekecil ini. Speakernya juga gue penasaran ya, HP sekecil ini apakah oke speakernya. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup Infinix Hot 60 Pro Plus ya. Seperti biasa, kita yang pertama tes bagaimana untuk fingerprint. Ada fingerprint guys, dan fingerprintnya di mana? Dia under display, bisa kita lihat. Posisinya seperti biasa, not di base ya, agak terlalu bawah. Tapi untuk scanning sendiri, cukup cepat untuk harganya. Ada motor suara retard seperti biasa, sorry about that. Again, not bad ya. Lumayan cepat. Dan ya cukup akurat juga lah, cukup smooth juga unlockingnya. Bukannya paling cepat, tapi untuk harganya udah sangat cepat menurut gue. Terus gue naikin dikit dulu brightness-nya, dan kita lihat bagaimana untuk software sendiri. Software sendiri, dia kalau misalnya kita ke My Phone, di sini udah di Android 15 sampai yang paling baru di XOS. Dan ini ada RAM Plus ya, gue rekomend sih kalau misalnya ingin performance-nya lebih bagus, mendingan matiin aja MEM Fusion-nya biar ya lebih bagus performance-nya. Karena itu juga ngerusak storage sih kalau misalnya bukan UFS 4.0, terlalu lambat untuk pakai memory boost menurut opini gue. Untuk layar sendiri, ini menurut gue salah satu kelebihan dari HP ini dibanding sama Hot 60 Pro biasa. Edge display-nya benar-benar menawan banget ya, dan juga bisa kita lihat bezelnya ini tipis banget, dan di HP 2 jutaan sekarang bezelnya udah simetris kayak gini. Keren banget gitu. Jadi display, gue bisa bilang ini udah sangat baik. Dan untuk UI sendiri, ini khas XOS, nggak berat tapi nggak enteng banget. Untuk G200 menurut gue memang udah bukan yang terbaik ya, nggak smooth-smooth banget. Kalau misal download banyak aplikasi, multitasking, kerasa nge-lag. Tapi overall kalau misalnya hanya light usage, buka setting, atau misalnya kalian buka browser gitu, kayak misal Chrome, nggak berat-berat banget. Dan UI-nya cukup bisa, ngebantu atau bisa bikin G200 nggak jelek-jelek banget lah performance-nya. Masih cukup smooth menurut gue. Dan juga ya nggak panas-panas banget juga. Gue penasaran sih gimana nanti gaming performance-nya ya. Terus untuk si haptic feedback-nya sendiri, ini gue bisa bilang haptic feedback-nya memang kerasa murahan, kerasa suara bes-bes, dan nggak powerful banget. Jadi haptic feedback-nya memang di HP ini menurut gue agak kurang, tapi ya at least ada dan cukup lah, masih acceptable. Ya di harga segini sih, atau di body segini memang agak susah ya naruh haptic yang bagus. Terus kalau hapticnya seperti itu, gimana untuk speakernya? Speakernya gue belum tes sendiri, dan untuk lebih detail kita bakal tes nanti full reviewnya ya. Gue penasaran gimana, sekarang aja kita tes first impression-nya di sini. Kita coba kita coba ini nih, Linus Tech Tips. Oke. Has an MSRP of $349. Okay. A slight increase from the $299 they mentioned at Computex earlier this year, which Intel blames on a combination of Dua speaker, dan bagus banget loh nih kualitas speaker. Memang Infinix kalau masa speaker selalu bagus ya di harga murahnya sekalipun. Ini bagus loh. Bisa keras juga. Memang dia nggak se-full atau nggak sejernih speaker-speaker yang harganya lebih mahal, tapi untuk harga 2 juta dan setipis ini speakernya bagus loh. Udah dual speaker dan kualitasnya tuned by JBL. Actually amazing banget di harganya. Nggak mono speaker ya, kayak iPhone Air. So, seperti itu untuk masalah speakernya sendiri. Dan ada beberapa hal unik dari HP ini. Pertama, kalau misalnya kita ke setting, dari Active Halo. Jadi kayak di Infinix GT30 Pro, dia ada halo di belakang ya, bisa kita lihat tuh. Nyala-nyala, lebih detailnya gue bakal liatin di B-roll. Tapi ya, kalian bisa atur untuk halo lighting di belakang. Lumayan unik, bikin HP ini ada karakternya. Kalau nggak salah di Hot 60 Pro nggak ada ya, gue lupa lagi. Dan yang kedua, ini ada flash di depan. Posisinya ada di sini, kalian bisa lihat di B-roll. Flashnya juga cukup terang, jadi kalau misalnya kalian mau selfie malam hari, bisa pakai itu biar lebih terang juga. Oke, dan langsung aja kita moving on ke yang terakhir, yaitu untuk kamera quality-nya, karena ini slight improvement dari Infinix Hot 60 Pro biasa, atau mungkin side improvement ya, karena walaupun sensornya lebih besar, tapi bukaannya lebih kecil kalau nggak salah. So, kita langsung aja tes fotonya bagaimana. Kita foto ke Ferrari, ini one time-nya. Dan kalian bisa nge-crop ya di bin untuk 2 times-nya, jadi nggak loss of quality juga, seperti ini. Nice. Dan untuk foto selfie seperti ini. Seperti itu.
Menurut gue kualitasnya untuk harga 2 juta, fotonya udah extraordinary, udah bagus banget sih. Dan untuk video recording di harga segini menurut gue Infinix salah satu yang terbaik deh. Kalau misalnya di 3 jutaan menurut gue Samsung masih menang, tapi untuk harga segini 2 juta, 2,2 ya lebih tepatnya untuk yang base modelnya. Ini paling oke. Kita langsung tes bagaimana videonya. 1, 2, 3. Halo guys, ini dia video recording pakai resolusi 2K 30 fps di Infinix GT. Kok GT sih? Infinix Hot 60 Pro Plus. Banyak banget ya dia soal modelnya, sorry. Untuk detail, di harga segini sih udah cukup bagus, bisa 2K. Zoomnya juga, ya. Bagus ya, kalian bisa deket banget tuh kalau pakai 2x optical zoom ya. Atau digital zoom tanpa rusak quality. Nih, ke Red Bull. Kemarin menang 19 detik, gapnya mantep. Dan kalau misalnya kita lihat ke belakang, noise-nya memang kelemahan dari kamera ini. Seperti gue bilang, ini bukaannya walaupun bukan sensornya walaupun lebih besar, tapi bukaannya lebih kecil, jadi noise-nya lebih banyak kalau low light ya kayaknya dibanding sama Hot 60 Pro. So, kita langsung aja balik ke sini. Oh ya, kalian bisa nilai juga gimana kualitas mikrofonnya. Jadi ya, videonya sendiri menurut gue udah sangat bagus kalau misalnya ada pencahayaan yang cukup. Kalau misalnya pencahayaan kayak di dalam rumah yang agak remang-remang, noise-nya memang banyak ya, even di 30 fps. So, seperti itu untuk si unboxing dan first impresinya. Bagaimana kira-kira first impresinya sebelum kita tutup videonya? Pertama, untuk desain sih memang gue lebih suka ini daripada Hot 60 Pro biasa. Nambah 300.000 dapat desain kayak gini, gue sih langsung nambahin ya. Gue langsung pilih ini tanpa ada pikir 2 kali. Layarnya juga lebih bagus, menurut gue edge display-nya kerasa lebih elegan. Kamera sih gue rasa nggak bakal beda jauh ya kualitasnya sama 60 Pro, tapi kita bakal bandingin juga nanti minggu depan di full review-nya, stay tune aja. Dan untuk OS sih ya, seperti Infinix, performance juga ya kayak gitulah sama kayak G99, G100, G200 HP lainnya. No difference. Overall di harga segini menurut gue groundbreaking. Again, King Phoenix did it. Ini HP paling elegan, keren, dan beautiful di harganya menurut gue. So, minggu depan bakal ada gaming test dan full review. Stay tune aja. Sekarang cuma segini aja videonya. Thank you for watching. Kita tutup dulu videonya dan ketemu lagi minggu depan. Goodbye.